Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik, Mutia Iswara Ahli Muda pada Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada pelatihan kepemimpinan pengawas untuk metode blended learning, jumlah jam pelajarannya adalah 905 dan jumlah harinya adalah 104. Pada fase pembelajaran mandiri untuk agenda 2 terdapat 10 jam pelajaran, dan untuk agenda 2 pada fase e-learning terdapat 20 jam pelajaran, di mana sinkronusnya ada 6 jam pelajaran dan asinkronusnya ada 14 jam pelajaran. Sementara untuk fase klasikal, jumlah jam pelajarannya pada tahap 1 adalah 26 jam pelajaran dan tahap 2 ada 22 jam pelajaran. Keterkaitan agenda dalam membentuk kompetensi kepemimpinan pelayanan seperti terlihat pada gambar bahwa untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan terdapat 4 mata pelatihan, yaitu diagnosis organisasi, berpikir kreatif, membangun tim efektif, dan kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan. Output dari agenda 2 ini adalah peserta diharapkan mampu mendiagnosa masalah dan menemukanali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung oleh komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Mata pelatihan inti pada agenda 2 ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki pokok-pokok bahasan. Untuk yang pertama, mata pelatihan diagnosa organisasi memiliki pokok bahasan teknik-teknik analisis organisasi, kemudian juga analisis permasalahan di unit organisasi dan rumusan masalah untuk pelayanan publik unit organisasinya. Kemudian yang kedua, mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan, pokok bahasannya terkait dengan berpikir kreatif dalam pelayanan, kemudian teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, kemudian strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berspektif Gen-Z, serta implementasi strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik. Nah, kemudian untuk mata pelatihan yang ketiga, yaitu bangun tim efektif di era new normal. Pokok bahasannya adalah membangun tim efektif di era new normal, kemudian konsep tim efektif di era new normal, kemudian karakteristik tim efektif di era new normal, serta strategi membangun tim efektif di era new normal. Untuk mata pelatihan yang keempat, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, pokok bahasannya adalah pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, konsep dasar kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, kemudian praktik baik dalam kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan, dan kegiatan kerjasama strategis dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Pada fase self-learning atau pembelajaran mandiri, agenda 2 ini dimulai dengan pembelajaran secara mandiri melalui self-learning pada MOOC untuk hari keempat dan hari kelima sebanyak 8 jam pelajaran. Waktu pelaksananya fleksibel, kemudian produk pembelajarannya adalah essay sebanyak 2 JP pada hari kelima dibuat untuk internalisasi modul pada agenda 2. Dikaitkan tentunya dengan tugas pokok dari para peserta. Hasil dari pekerjaan ini kemudian diupload di
Learning Management System, kemudian dibahas pada fase distance learning, dan ini merupakan bagian dari penilaian penugasan individu, ya. Kemudian juga pembelajaran ini tentunya bisa dilaksanakan melebihi jam yang telah ditentukan. Untuk fase distance learning, jumlah jam pelajarannya adalah 20, yang terdiri dari 6 jam pelajaran sinkronus dan asinkronusnya 14 jam, ya. 14 jam pelajaran. Dan ini dilaksanakan pada hari ke-13 dan ke-14. Untuk sinkronus pada hari ke-13 itu sebanyak 2 jam pelajaran. Kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama perkenalan, kemudian review dari MOOC serta esai yang sudah para peserta buat, kemudian overview materi agenda 2, serta penjelasan tugas individu yang pertama dan kedua, serta tugas kelompok. Nah, pada hari ke-13 ini, setelah sinkronus 2 JP, dilanjutkan dengan asinkronus 8 JP, di mana kegiatannya adalah peserta mengerjakan tugas kelompok pelayanan publik masa depan dan mengerjakan tugas individu yang pertama, mengidentifikasi isu dan permasalahan di tempat tugasnya. Kemudian pada keesokan harinya dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran mengerjakan tugas individu yang kedua, yaitu mencari solusi permasalahan. Ya, waktunya 6 jam pelajaran. Nah, setelah itu, untuk hari ke-14, ada sinkronus 4 jam pelajaran untuk kegiatan pembelajaran review materi agenda 2 dan presentasi tugas kelompok dan tugas individu yang pertama. Pada fase pembelajaran klasikal untuk hari ke-29, waktu yang dibutuhkan adalah 9 jam pelajaran. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah review pembelajaran e-learning agenda 2, kemudian presentasi tugas individu kedua, analisis diagnostic reading, mencari solusi permasalahan, kemudian penugasan kelompok kedua, yaitu benchmarking virtual, organisasi yang inovatif, kemudian window shopping, organisasi yang inovatif, kemudian penugasan individu ketiga, yaitu tim efektif, kemudian ditutup. Dan pada hari ke-30, waktu yang dibutuhkan adalah 12 jam pelajaran, yaitu review pembelajaran hari ke-1, diagnosa organisasi dan berpikir kreatif dalam pelayanan. Kemudian overview pendalaman materi membangun tim efektif dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian presentasi tugas individu ketiga mengenai tim efektif. Kemudian tugas kelompok ketiga, analisis studi kasus organisasi kepemimpinan pelayanan prima. Kemudian presentasi tugas kelompok, penugasan individu keempat, kelanjutan dari tugas 1, 2, dan 3. Untuk fase pembelajaran klasikal hari ke-31, waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam pelajaran. Kemudian kegiatan yang dilakukan adalah presentasi tugas individu keempat, itu peningkatan pelayanan lanjutan dari tugas individu 1 sampai dengan 3. Kemudian mereview materi dan pemahaman 4 mata pelatihan untuk agenda 2, penugasan kelompok keempat, yaitu analisis inovasi pelayanan di tempat tugas, kemudian presentasi tugas kelompok, selanjutnya konklusi dari 4 mata pelatihan agenda 2, dan yang terakhir adalah puzzle tugas individu dan kelompok sebagai bakal rancangan dari aksi perubahan yang akan dibuat. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan strategi
pembelajaran untuk agenda 2 kepemimpinan pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.